Jujupers, kali ini kita bakalan bahas film dari Thailand yaitu Bad Genius yang menceritakan tentang seorang siswa menengah yang sangat jenius. Karena dia pintar, dia mengandalkan otaknya untuk menghasilkan uang dengan cara memberi jawaban saat ulangan. Film ini disutradarai oleh Nathan Punpuria dan dibintangi oleh Cutinaon, Chanon, Aisaya, dan Terdon. Film ini mendapatkan penghargaan Asosiasi Film Nasional Terbaik. So, sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Film dimulai di sekolah di mana Lian dan ayahnya sedang mengajukan prestasi Lian untuk pindah sekolah ke yang lebih bagus. Anehnya, Lian merincikan biaya dia kalau jika sekolah di sini katanya terlalu mahal. Dengan enteng, kepala sekolah menawarkan sekolah gratis kepada Lian karena Lian adalah siswa berprestasi. Lian memiliki teman bernama Grace. Mereka berada di perpustakaan. Grace menceritakan kalau dia memiliki masalah dengan nilai dia. Padahal dia sudah les dan dia merasa nilai dia tidak bagus dan tidak ada kemajuan. Lian mencoba mengajarkan Grace, seketika Grace meminta Lian untuk menjadi guru matematikanya. Hari ujian pun tiba, kertas ujian dibagikan. Lian menyadari kalau ujian ini percis dengan kertas ujian Grace. Lian merasa aneh, terlihat muka dia aneh dan panik. Dengan inisiatifnya Lian, dia mengerjakan tugas itu dengan cepat dan serius dan terburu-buru agar bisa memberi jawaban kepada Grace. Dengan menggunakan penghapus dan mengopernya, situasi ujian pun tegang dan berhasil ternyata. Grace langsung mengerjakan dengan situasi yang sudah hampir habis waktu ujian. Grace dan Lian main ke rumah Pat. Ternyata Pat adalah pacar Grace. Tiba-tiba Pat memberi tawaran kepada Lian untuk memberi jawaban di setiap mata pelajaran. Tapi dengan syarat dibayar setiap mata pelajaran per orang. Lian cukup bingung dan takut terlihat dia labil. Karena kalau ketahuan kan nilai dia beresiko dan dia bisa dikeluarkan dari sekolah. Lian akhirnya memilih untuk mengajari mereka dengan cara teknik piano. Untuk mengingat setiap gerakan saat ulangan biar Lian gampang untuk mengasih jawabannya. Semakin hari bertambahlah muridnya Lian hingga dia mampu membeli barang untuk ayahnya. Dan Lian menjadi siswa terbaik di sekolah. Lian mengikuti lomba tapi tidak sendiri, dia bersama Beng. Anak yang mendapatkan beasiswa juga sama seperti Lian. Mereka mengikuti lomba dan berhasil memenangkan kejuaraan tersebut. Mereka dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah memberi kabar bagus kalau kedutaan Singapura akan menawarkan beasiswa kepada mereka. Tapi kedutaan Singapura hanya memberi satu tempat. Di antara mereka, kayaknya bakalan ada persaingan ya yang ketat di antara kedua anak beasiswa yang pintar ini. Di mana Tong, teman sekelas Beng, meminta tolong untuk menyontek, namun dia menolak. Semua siswa masuk ke ruang ujian. Lian seperti biasa, namun di tengah ujian Beng menanyakan soal. Ternyata soal itu memiliki 2 set. Lian dan siswa lain mulai panik. Dengan waktu yang mepet, Lian pun memanfaatkan situasi. Waktu mulai menipis dan membuat semuanya panik. Walau mulai habis, Lian berhasil mengerjakan 2 soal yang berbeda. Saat istirahat, Lian dan Tong dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Ternyata di sana ada Beng. Dialah yang melaporkan kejadian saat ulangan. Ini membuat Lian terkena masalah dan mendapatkan peringatan. Kepala sekolah heran, dia akhirnya mencabut beasiswa kepada Lian untuk Beng. Saat di rumah, ayah Lian sangat marah dan ini yang membuat mereka bertengkar. Lian dan Grace bertemu dan Grace menceritakan tentang dia yang diminta oleh orang tua Pat untuk membantu Pat masuk universitas yang orang tuanya minta. Grace kebingungan, ia meminta tolong untuk Lian mengikuti ujian tersebut agar mereka masuk, tapi bayarnya tidak seperti dulu tapi lebih mahal. Dan Lian kebingungan. Terlihat kayak di sini Lian tidak mau terkena masalah yang seperti dulu lagi. Lian pun setuju. Lian memiliki cara dia akan memilih untuk ujian di negara lain dan memberitahu kalau Lian akan sekolah di Boston juga. Walau resiko ini sangat berbahaya, Pat menanyakan gimana cara Lian akan memberitahu jawabannya. Lian memiliki cara yaitu mengingat semua soal dan dia bilang kalau dia tidak bisa sendiri tapi memiliki seseorang yang jago menghafal. Mereka bertiga mulai menyusun rencana.
Dikit demi sedikit, Lian datang ke rumah Beng untuk menawarkan kerjasama. Beng setuju dengan tawaran itu. Mereka pun mulai daftar ujian di Sydney dan menyiapkan dokumen. Sambil berlatih melakukan ujian, semua strategi mulai tersusun. Mereka sampai di Sydney mulai berbagi informasi dan kebutuhan ujian STIK. Ternyata dibatalkan di beberapa negara yang membuat ujian makin sengit. Mereka berdua mulai mengikuti ujian STIK. Sebelum memasuki ruangan, mereka ke toilet untuk menyiapkan HP mereka. Waktu ujian pun dimulai, terlihat mereka berusaha semaksimal mungkin karena waktu sangat pendek. Dan belum lagi mereka harus menghafal, waktu pun habis. Beng langsung menuju toilet dan Lian menyusul. Terlihat Beng lupa beberapa kunci jawaban, tapi dia pun memiliki ide. Dalam situasi seperti ini, Beng meminta uang yang lebih banyak dalam waktu 5 menit atau dia tidak akan mengasih kunci jawaban. Beng setuju dan dia memberi jawaban tersebut. Grace dan Pat yang menunggu setelah mendapatkan, mereka pun langsung mencetak jawaban tersebut. Beng dan Lian kembali ke ruang ujian dan melakukan ujian kedua dengan waktu yang lebih dikit. Setelah itu, ujian ketiga dimulai dengan sisa waktu yang ada. Mereka pun mulai menghafal, jam istirahat dimulai. Saat itu juga Beng pun langsung ke toilet dengan gegas. Petugas ujian datang dan menggedor. Beng mulai panik hingga memecahkan tempat kloset. Sehingga di toilet perempuan Lian juga sama, mereka berdua terlihat panik dan ketakutan. Situasi mulai tegang, Lian kembali ke ruang ujian dengan panik hingga membuat berkeringat. Lian memaksa otaknya untuk mengingat semuanya. Ketika menghafal, tangan Lian refleks memainkan nada piano dan dia mulai mengingat dengan cara seperti itu. Ujian esai dimulai, Lian memilih cara untuk dia muntah. Dia pun keluar dari ruangan ujian, sepertinya petugas ujian sadar. Lian mencari cara untuk keluar dan dia berhasil menuju stasiun kereta. Namun Lian tetap dikejar. Detik tiap detik semakin menegangkan di mana waktu makin mepet dan Lian harus menghafal semuanya. Mereka berhasil, Grace dan Pat mulai membagikan kunci soal. Lian kembali ke pusat ujian. Ternyata Beng mendapatkan masalah dan dia pun jujur. Di sini juga Lian akhirnya pulang ke Thailand. Dengan muka kecewa dan Beng tidak dapat melakukan tes ujian STIK. Lian disambut hangat Grace dan Pat, namun Lian tidak senang. Lian terlihat kecewa, ayahnya menjemput dan menanyakan Beng, namun Lian memeluk ayahnya dan menangis. Lian dan Beng melanjutkan kehidupannya. Beng terpaksa dia harus keluar dari sekolah dan tidak mendapatkan beasiswa lagi. Beng membuka usaha laundry. Beng meminta Lian datang ke tokonya yang baru buka. Beng meminta Lian untuk bergabung dengan rencananya untuk kali ini bakalan lebih aman, namun Lian menolak. Beng mengancam dengan cara dia akan memberitahu semua yang telah mereka lakukan. Lian terlihat bingung namun dia tetap menolak dan melakukan pengakuan sendiri terhadap petugas ujian STIK. Nah cucu pers, itulah ending dari film Bad Genius tahun 2017. Dari film ini diambil baiknya ya, buruknya jangan diambil, oke? So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Bye-bye!